Hai, assalamualaikum anak-anak. Mari kita belajar membuat tabel, memasukkan tabel, memperbarui tabel, dan menghapus data pada sebuah tabel. Kalian sudah mendapatkan modul 1 ini ya. Nah, modul 1 ini nanti akan saya share. Langkah pertama yang kita lakukan adalah login dulu ke MySQL menggunakan SAM. Pastikan sebuah SAM sudah terinstall di komputernya. Jadi kita aktifkan dulu SAM-nya. Gimana caranya? Bagaimana? Begini caranya. Saya cari nih SAM-nya. SAM control panel, atau kalau di komputer kalian bisa lihat di desktop. Di desktopnya juga ada SAM-nya. Kalau sudah di bagian MySQL-nya ini, kalian start ya anak-anak. Nah, kalau ada keterangannya status change detected running, artinya program MySQL-nya sudah bisa dijalankan. Kemudian perintah selanjutnya adalah buka command prompt, atau caranya klik start, run, dan ketik cmd. Jadi ada dua cara. Yang pertama, buka command prompt di sini seperti ini. Pilih command prompt seperti ini, atau kalian pilih start, kemudian di sini pilih ketikan tulisan cmd seperti ini. Nah, hasilnya sama aja. Oke, kalau sudah tampil semua, masukkan ke directory bin dengan cara ketikkan perintah cd. Jadi perintahnya sama seperti yang ada pada ini, screenshot yang ini. Ketikkan MySQL root, username default name adalah root tanpa password. Jadi kita coba dulu yang seperti ini ya, ya. Yang pertama adalah cd dan ketika seperti ini. Oh, maaf, ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah, kita langsung benerin di script bawahnya aja anak-anak. Nggak perlu di close terus habis itu kita ulang dari awal. Kita benerin perintah yang benar, taruh di bawahnya langsung. Kemudian cd MySQL, kemudian cd bin, kemudian MySQL min root, seperti ini. Kalau sudah masuk seperti ini, welcome to the MariaDB Monitor, itu artinya kalian sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, kenapa sih kita masuk ke cd SAM, cd MySQL, cd bin? Itu artinya seperti ini. Kalian masuk ke directory MySQL. Yang pertama yang dilakukan adalah masuk ke directory SAM dulu, DC. Nih, DC dulu nih. Ini sih. Terus habis itu apa tadi? SAM. Kemudian cd MySQL, mana MySQL ini? Kemudian cd bin, MySQL min root. Nah, ini MySQL gitu. Dia nggak bisa jalan karena sudah dijalankan menggunakan. Jadi kita mencari MySQL-nya, kita jalankan yang ada pada root dari folder bin-nya. Jadi yang dijalankan adalah application MySQL. Baik, selanjutnya adalah setelah kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya, langsung saja kita lihat database yang ada pada komputer kita. Caranya, ketikkan perintah show database. Titik koma, jangan lupa setiap program yang ada pada MySQL di belakangnya diberi titik koma. Di sini ada perintah, ada macam-macam database yang ada pada komputer saya.
Nah, gimana caranya membuat database yang ada pada komputer? Jadi contoh yang kedua nih, create database siswa. Berarti saya membuat database yang bernama siswa. Oke, database siswa seperti ini, titik koma. Nah, query oke itu artinya data yang kalian bikin, perintah pembuatan database siswa yang kalian bikin itu oke. Artinya sudah bisa dijalankan, berhasil digunakan. Untuk mengecek apakah database kita tadi udah ada apa belum, caranya klik aja perintah show databases. Nah, langsung ada kan database siswa. Jadi setelah kita menampilkan membuat database siswa, ketika ditampilkan database yang ada pada komputer kita, maka akan muncul database siswa yang barusan kita buat. Kemudian selanjutnya adalah memilih database-nya. Jadi kita memilih database yang akan kita buat, use siswa, nah seperti itu. Karena kita memilih database-nya yang kita gunakan adalah siswa. Secara otomatis di sini database yang akan ditampilkan akan tampil di MariaDB-nya di sini. Kalau sudah membuat database siswa, kita membuat tabel nih. Di sini ada tabel data underscore siswa namanya. Kita bikin tabelnya. Ini tabel data underscore siswa. Kurung buka, jangan lupa. Kemudian list integer misal 5 seperti ini. Kemudian kolom kedua nama tipe datanya varchar, jumlah karakter maksimalnya 50 seperti ini. Yang belakang nggak usah dikasih koma ya anak-anak ya. Yang dikasih koma itu adalah yang pembatas-batas antara kolom 1 dan kolom 2. Kalau yang belakang sendiri nggak usah dikasih koma. Nah, ini maksudnya apa sih? Maksudnya kita membuat tabel, nama tabelnya adalah data underscore siswa. Kemudian kolom yang pertama namanya list, kolom kedua namanya nama. List itu tipe data yang digunakan adalah integer. Not null primary key. Not null itu artinya data nggak boleh kosong. Primary key itu artinya list itu sebagai primary key pada tabel data underscore siswa. Nama tipe datanya varchar. Kenapa menggunakan varchar? Karena yang digunakan berupa karakter isinya nanti itu. List kenapa menggunakan integer? Karena nanti kedepannya isi yang ada pada data kolom list itu berupa angka. Jadi integer itu artinya bilangan bulat, varchar itu adalah tipe data yang berupa karakter. Kalau sudah kalian lihat apakah tabelnya sudah jadi, caranya kita ketikkan dengan perintah show tabel. Nah, ini nih tabelnya udah jadi. Jadi yang ada pada database siswa itu ada tabelnya, nama tabelnya data underscore siswa. Seperti itu. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah membuat tabel, kita menginput datanya. Jadi misal di sini saya ingin menginputkan list dan nama yang ada pada tabel data underscore siswa dengan isi 121 dan isinya namanya adalah Mungki. Begini, insert into data underscore siswa list nama values 121. Misal nih nama saya nih ya. Dari oke, artinya ketika kita sudah memasukkan data menggunakan insert di tabel data underscore siswa, kolomnya list dan nama, isinya berupa 121 dan Mungki. Artinya
waktu insert very oke, atau perintah yang digunakan very-nya itu sudah berjalan. Jadi sudah nggak ada error. Diperhatikan ya anak-anak ya, jadi banyak sekali yang kalian ketikkan itu nggak sesuai. Jadi misal di sini harusnya ada petik 1 di atas nih atau petik 2 nih, tapi kalian nggak nulis petik gitu. Terus kemudian yang 121 ini kan tipe datanya integer. Integer itu nggak usah pakai petik waktu insert data. Varchar ini kan tipe datanya varchar, waktu insert data menggunakan petik. Baik, sampai sini paham ya semuanya. Kemudian kalian tambahkan lagi datanya. Jadi ditambahkan datanya dengan nih 122 yang namanya Nana dan 123 namanya Nana. Bagaimana caranya? Ya udah kita insert lagi kayak tadi. Seperti ini caranya. Valuesnya berarti 122 di sini Nana gitu ya tadi ya. Oke, very oke. Kemudian insert yang ketiga namanya adalah nano dengan list 123. Nano. Seperti ini. Nah, kita tampilkan isi tabelnya. Gimana perintah yang digunakan? Select bintang from data underscore siswa atau select bintang from nama tabelnya dimaksud. Nah, seperti ini. Di sini nih hasilnya. Ini adalah tampilan tabel data underscore siswa yang tabelnya sudah kita buat tadi dengan kolom list dan nama. Isinya berupa 3 kali insert list 123 nungki 122 Nana 123 Nana. Untuk menampilkan tabelnya gimana perintahnya tadi? Ya, pakai ini nih, select bintang from nama tabelnya. Jadi select bintang from nama tabel itu digunakan untuk menampilkan tabel, menampilkan isi tabel. Nih, saya ada perintah seperti ini. Select bintang from data siswa bernama Nungki. Select bintang from data siswa bernama Nungki, seperti ini. Yang tampil hanya satu, kenapa? Karena dia hanya menampilkan tabel data siswa di mana yang namanya Nungki. Jadi nama-nama yang lain nggak akan tampil. Begitu. Paham ya anak-anak ya sampai sini? Oke, kalau sudah selesai, lanjut ke ini. Select bintang from data siswa where list lebih dari 121 n nama. Kita ketikkan select bintang from data underscore siswa where list lebih dari 121 and nama sama dengan Nana gitu ya. Oke, akan tampil seperti ini. Artinya dia menampilkan data tabel data underscore siswa di mana yang listnya 121 dan namanya Nana. Listnya yang lebih dari 121 kan ada 2 ya. Ada Nana dan Nano. Karena di sini ada keterangan Nana, berarti yang ditampilkan hanya data Nana saja. Oke, lanjut yang perintah select selanjutnya adalah select bintang from data siswa bernama like person A. Select bintang from
Nah, yang tampil cuma nano sama nano. Kenapa? Jadi select bintang from data siswa where nama like persen absen itu artinya menampilkan data siswa yang namanya mengandung huruf A, begitu. Nama saya nggak akan tampil. Kenapa nama Nungki nggak akan tampil? Karena di sini nama Nungki tidak ada huruf A-nya. Jadi kenapa yang tampil hanya 2? Karena di sini yang mengandung huruf A itu ya cuma Nana sama Nano saja. Nah, selanjutnya adalah select bintang from data siswa order by nama. Select bintang from data siswa order by nama. Apa sih artinya? Jadi order by itu digunakan untuk mengurutkan data. Order by itu ada 2, ascending sama descending. Ascending itu mengurutkan dari kecil ke besar, descending itu mengurutkan dari besar ke kecil. Kita ini kan order by nama, berarti hanya mengurutkan dari kecil ke besar. Huruf A Z berarti ya dari A sampai Z. Kita urutkan berdasarkan nama. Nah, di sini yang keluar adalah Nana, Nano, dan Nungki. Ini Nana urutannya, kemudian Nano, kemudian Nungki. Jadi diurutkan sesuai dengan nama. Kalau order by, misal order by list gitu. Ya nanti yang sesuai urutannya adalah listnya. Kalau yang ini order by nama, kalau ini order by list. Nah, selanjutnya adalah memperbarui data dengan perintah update nih. Update data siswa set nama Michael Werni 123. Apa sih ini 123 tadi? 123 tadi punyanya Nano ya? Ya. Kita perbarui nih data siswa. Update data siswa set nama Michael. Ini sama dengan 123. Ingat ya, kalau Michael ini kan beberapa karakter, makanya diberi ketik. Karena ini tadi tipe datanya integer, jadi waktu memasukkan seperti ini nggak usah dikasih ketik, nggak masalah. Very okay itu artinya datanya akan perintahnya udah berjalan, jadi udah bener, nggak ada masalah nih. Kita tampilkan tabelnya. Select bintang from data underscore siswa. Oke, kita lihat. Nah, di sini 123 yang sebelumnya Nano berubah menjadi Michael. Next nih. Kalau udah next, kita melakukan perintah delete. Delete itu digunakan untuk menghapus satu record dalam data itu. Bisa di sini ada perintah delete from data underscore siswa Werni 123. Berarti delete from data siswa Werni 123. Nah, very okay artinya data yang dibuat atau perintah yang dibuat nggak ada masalah nih, nggak ada error. Kita tampilkan tabelnya, tabel data siswa kita tampilkan. Nah, di sini perintah yang listnya 123 tadi kan punyanya Michael. Ketika di delete data Michael di sini akan hilang. Karena kita sudah menggunakan perintah delete yang digunakan untuk menghapus sebuah data.
Nah, di sini ada perintah drop nih. Bedanya delete sama drop. Kalau delete kan digunakan untuk menghapus satu recordnya. Kalau drop itu menghapus tabel dan menghapus database-nya. Kita gunakan perintah drop tabel dulu. Tabelnya tadi namanya apa ya? Data siswa. Data siswa seperti ini. Very okay, artinya tabelnya sudah terhapus. Kita tampilkan tabelnya. Apakah masih ada? Empty. Empty itu artinya tabel yang kita buat sudah nggak ada di database siswa. Gitu. Sekarang cara menghapus database-nya gimana anak-anak? Ya sama, menggunakan perintah drop. Kalau menghapus tabel itu menghapus drop tabel. Kalau menghapus database ya drop database. Tapi ini nama database-nya siswa ya. Seperti ini. Very okay artinya perintahnya sudah berjalan. Ketika kita tampilkan show databases lagi. Nah, nih di sini tabel siswa, database siswa udah hilang, udah nggak ada lagi. Di sini udah aman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Kalau sudah silahkan praktek sendiri sesuai dengan instruksi yang ada di modul 1. Kalau ada yang masih bingung, silakan bertanya sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.